Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Insan Mualaf. Jangan lupa like dan subscribe channel kami, agar selalu menghadirkan video-video terbaru tentang mualaf. Hidayah Islam bisa datang kepada siapa saja atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dialami oleh seorang pemuka agama sekaligus perwira tentara asal Amerika Serikat bernama James Y. Ia mantap jadi mualaf setelah melakukan dialog antar agama dengan para pelajar. Ye terlahir dari keluarga militer generasi ketiga dan memiliki garis keturunan China Amerika. Dia dibesarkan di keluarga yang taat dengan agamanya kala itu. Ye lulus dari Akademi Militer Amerika Serikat yang bergengsi yakni West Point. Tidak main-main, dia sempat menjabat sebagai perwira artileri pertahanan udara kala itu. Ye menjadi mualaf pada 1991, tepatnya setelah melakukan dialog antar agama dengan para siswa yang sedang belajar agama Islam. Pasalnya, dia menemukan beberapa ajaran dalam Islam yang juga diajarkan dalam agama sebelumnya. Wow, Muslim sangat dekat dengan apa yang saya percaya sebelumnya. Mulanya Ye ditanya soal konsep mempercayai satu Tuhan. Sebagai orang yang percaya dengan konsep Trinitas, dia lantas mengatakan jika hal itu sangat sesat. Selanjutnya, Ye ditanya tentang agama Islam. Ia mengaku tidak tahu sama sekali dengan agama tersebut. Kemudian komentar dibuat, bagaimana saya bisa menilai sesuatu sebagai kesesatan jika saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Itu masuk akal bagi saya, kata Ye. Dari dialog itulah Ye mulai mencari tahu tentang agama Islam. Dia pergi ke toko buku, membeli buku umum tentang Islam dan menemukan banyak kesamaan dalam ajaran agama sebelumnya. Saya mengenali nama-nama yang akrab Abraham, Musa, David, Joseph, Noah, Yesus, ujarnya. Itulah yang membuatnya mantap memeluk agama Islam. Setelah menjadi mualaf, Ye berniat menjadi seorang muslim yang biasa-biasa saja, hanya mengerjakan kewajiban sholat 5 waktu, berpuasa, serta berhaji. Namun, niatnya berubah setelah melihat orang lain melakukan sholat lebih dari 5 kali sehari dengan sholat sunnah serta berpuasa di luar bulan Ramadan, yakni Senin dan Kamis. Tidak hanya itu, Ye juga bertemu orang muslim yang melakukan haji berkali-kali. Saya akan menjadi super muslim. Suatu hari saya akan pergi haji, tegasnya. Ternyata rencananya untuk berangkat haji dipercepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam waktu 5 bulan, Ye sebagai seorang letnan muda tiba-tiba dikirim ke Jerman untuk menjalani tugas. Di Jerman, dia diperintahkan untuk pergi ke Arab Saudi. Pasalnya, ada kemungkinan terjadi pengeboman kedua di Baghdad. Beruntungnya, hal itu tidak terjadi. Meski demikian, pasukannya sudah telanjur dikirim ke Arab Saudi. Di sana, dia berkunjung ke Dawah Center dan menemukan sebuah nota militer yang ditandatangani 2 jenderal. Nota tersebut berisi keterangan jika seorang tentara Muslim Amerika yang di Arab Saudi bisa mendapatkan 4 hari libur dari tugas militer untuk pergi ke Makkah. Tentu saja James Ye langsung antusias membacanya. Wow, saya seorang Muslim baru. Saya harus pergi ke Makkah sekali dalam hidupku. Saya akan mengambil kesempatan ini, katanya. Awalnya dia tidak mendapat izin dari sang pemimpin. Namun setelah memperlihatkan bukti berupa nota yang ditandatangani jenderal itu, Ye serta 3 tentara mualaf lainnya pun diizinkan untuk berhaji ke Makkah. Sesampainya di Makkah, dia bertemu banyak orang Muslim dari berbagai negara, mulai Indonesia, Malaysia, hingga negara asalnya sendiri Amerika Serikat. Pengalaman melihat keragaman Muslim itu benar-benar membuka mata batin James Ye terhadap Islam. Itu adalah pengalaman yang indah dan ya, kalian semua harus pergi ke Makkah dan melihat Ka'bah, mengalami apa yang saudara kita bicarakan. Itu menakjubkan, sangat menyentuh. Anda tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata ketika pertama kali melihat Ka'bah, katanya. Sepulangnya dari Makkah, dia bertekad untuk menjadi ustadz militer. Impiannya itu terwujud pada 2001. Meski bukan menjadi ustadz pertama, Ye menjadi ustadz terbaru kala itu. Beberapa tahun kemudian, Ye dipindah tugaskan ke Teluk Guantanamo pada 2002. Dia bertugas di Camp Delta, kamp penahanan permanen di mana para tahanan ditahan secara individual di sel yang terbuat dari jaring baja. Banyak tahanan Muslim yang disiksa di sana. Merasa ada yang janggal, Ye pun mulai mengirim laporan resmi tentang kondisi para tahanan yang dianiaya itu kepada pemerintah Amerika Serikat, namun, dia justru dituduh berpihak pada teroris. Alhasil, Ye pun dijebloskan ke penjara.
Ye baru dibebaskan usai 76 hari dibelenggu dan disiksa seperti tahanan lainnya. Dia pun dinyatakan bersih dari tuduhan pihak terorisme tersebut. Ye akhirnya kembali ke Amerika Serikat dan mengundurkan diri dari militer. Tidak lama kemudian, Ye mendapat pemberhentian secara terhormat pada Januari tahun 2005. Dia bahkan mendapat medali penghargaan karena layanan jasanya. Militer tahu pemerintah Amerika Serikat pun tahu mereka membuat kesalahan. Tapi sampai hari ini tidak ada seorang pun pejabat yang memberiku permintaan maaf, ungkapnya. Kini James Ye telah menjadi ustadz yang selalu menyebarkan ajaran agama Islam. Dia pun terus-menerus membagikan kisah inspirasinya kepada masyarakat, baik secara langsung maupun lewat siaran kanal YouTube. Allahu a'lam bishawab.